Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amel Nagita Sela Rahmadina dengan NIM 242551126 akan menjelaskan tentang Haemophilus influenzae. Apa sih Haemophilus influenzae? Haemophilus influenzae merupakan bakteri gram negatif yang termasuk dalam flora normal saluran pernapasan atas manusia. Meskipun sering ditemukan tanpa menimbulkan gejala, beberapa strain Haemophilus influenzae, terutama tipe B, HAIP, dapat menyebabkan infeksi serius seperti meningitis, epiglottitis, dan pneumonia, terutama pada anak-anak di bawah usia 5 tahun. Sebelum adanya program imunisasi HAIP, bakteri ini menjadi penyebab utama meningitis bakterial pada anak-anak di beberapa belahan dunia. Klasifikasi ilmiahnya adalah sebagai berikut. Morfologi spesies bakteri. Haemophilus influenzae memiliki bentuk batang kecil, Bacillus, bisa tampak seperti Coccobacil, gabungan batang dan bulat. Ukurannya kecil, sekitar 0,3 sampai 1 mikrometer panjangnya. Gram stain termasuk gram negatif, jadi akan berwarna merah muda saat diwarnai dengan pewarna gram. Dinding selnya tipis dan mengandung lapisan lipopolisakarida LPS khas bakteri gram negatif. Tidak membentuk spora. Tidak seperti beberapa bakteri lain, Haemophilus influenzae tidak membentuk spora, jadi tidak tahan terhadap lingkungan ekstrim. Tidak bergerak atau non-montil, tidak memiliki flagella, jadi tidak bisa bergerak sendiri. Beberapa strain memiliki kapsul. Tipe Haemophilus influenzae tipe B, HAIP, memiliki kapsul polisakarida tipe B. Kapsul inilah yang membuat HAIP lebih berbahaya karena bisa menghindari sistem imun. Tidak bergerak atau non-montil, tidak memiliki flagella, jadi tidak bisa bergerak sendiri. Beberapa strain memiliki kapsul. Tipe Haemophilus influenzae tipe B, HAIP, memiliki kapsul polisakarida. Kapsul inilah yang membuat HAIP lebih berbahaya karena bisa menghindari sistem imun. Faktor khusus lainnya, bakteri ini bersifat anaerob fakultatif, artinya bisa hidup dengan atau tanpa oksigen. Patogenesis bakteri. 1. Kapsul polisakarida, terutama tipe B, PRP. Kapsul ini melindungi bakteri dari fagositosis atau ditelan oleh sel imun, membantu bakteri menghindari sistem kekebalan tubuh. Inilah alasan HAIP bisa menyebabkan infeksi berat seperti meningitis dan sepsis. Nomor 2, lipoligosakarida atau LOS. Komponen dinding sel yang mirip endotoksin menyebabkan peradangan dan kekurangan jaringan, bisa memicu demam dan shock septik pada infeksi berat. 3. Adhesin. Protein di permukaan bakteri yang memungkinkannya menempel pada sel-sel mukosa di saluran napas. Ini adalah langkah pertama dalam infeksi. Tanpa menempel, bakteri sulit menyerang. Nomor 4. IgA protease. Enzim yang menghancurkan antibodi IgA di permukaan saluran pernapasan, membantu bakteri bertahan dan menyebar di sistem pernapasan. Nomor 5. Kemampuan invasif. HAIP bisa masuk ke aliran darah atas bakteremia lalu menyebar ke organ lain seperti otak. Bisa menyebabkan meningitis atau ke paru-paru yang menyebabkan pneumonia. Nomor 6. Kemampuan membentuk biofilm, terutama pada strain non-type 2. Biofilm melindungi bakteri dari antibiotik dan sistem imun, mempersulit pengobatan. Umumnya ditemukan pada infeksi kronis seperti otitis media dan bronkitis. Interaksi dan penyebaran bakteri. 1. Melalui droplet atau percikan lendir. Sumber utama penularan adalah percikan air liur atau lendir dari orang yang terinfeksi saat batuk, bersin, dan berbicara. Droplet ini bisa terhirup langsung oleh orang lain dan masuk ke saluran pernapasan atas atau hidung dan tenggorokan. 2. Kontak langsung. Menyentuh permukaan atau benda yang terkontaminasi air liur atau lendir yang mengandung bakteri, lalu menyentuh hidung atau mulut. 3. Kolonisasi tanpa gejala.
atau carrier yang mengandung bakteri lalu menyentuh hidung atau mulut. Ada orang yang terinfeksi tapi tidak menunjukkan gejala, mereka disebut carrier dan tetap bisa menularkan ke orang lain, terutama anak-anak atau dengan daya tahan tubuh lemah. Pengendalian terhadap spesies bakteri. 1. Pencegahan atau preventif. Vaksinasi HIV, kebersihan dan higienitas, etika batuk atau bersin, isolasi sementara. 2. Pengobatan atau kuratif, menggunakan antibiotik, menggunakan komplikasi. 4. Edukasi masyarakat, meningkatkan kesadaran tentang pentingnya vaksinasi, edukasi tentang tanda infeksi berat agar masyarakat cepat mencari pengobatan. Sekian penjelasan dari saya tentang hemofilus influenzae, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum